hampiri tatamu, layakkah ku memuji sembahmu, layakkah aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu. Layakkah ku hampiri tatamu. Haleluya Tuhan. Layakkah ku memuji sembahmu, layakkah aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang semua berdiri. Kita memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Engkau layakkan kami untuk menghampiri Engkau. Haleluya. Layakkah ku hampiri tatamu. Haleluya Tuhan. Layakkah ku memuji sembahmu. Haleluya. Layakkah aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadirat-Mu lagi. Layakkah ku hampiri tahta-Mu, layakkah ku memuji sembah-Mu, layakkah aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh, haleluya, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, haleluya. Basuh hatiku, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, basuh hati kami, basuh kami semua ya Tuhan. Biar kami layak menaikkan pujian kami, biar kami layak menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, amin. Ada di hadirat, oh basuh hati kami, haleluya, haleluya, haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hati. Sekali lagi katakan Tuhan, basuh kami ya Tuhan.
Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Dari jemaah dunia hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Hanya Saudara Kiki, pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Ada di hadirat-Mu Bapa, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan Yesus berikan bagi kami untuk beribadah di tengah sore hari ini menuju malam. Tuhan, di kesempatan kali ini kami mengucap syukur karena kami masih bisa beribadah kepada Tuhan di tengah pandemi yang ada di seluruh dunia Tuhan. Tapi biarlah kiranya tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk beribadah di sore hari ini. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami doakan boleh menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami pada sore hari ini, sehingga kami merasa disegarkan kembali, merasa dikuatkan kembali Tuhan untuk beraktivitas seminggu lagi ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya jalan ibadah sore hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin dari awal, pertengahan sampai pada sesudahannya nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kalau kita bisa rasakan sehat kuat sampai saat ini, tentunya kita katakan semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Biarlah kita tetap mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari
lidahku memuji Tuhan. Haleluya. Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari bawah lidahku memuji Engkau Tuhan. Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Dimanapun kita melangkah, ada tangan Tuhan. Dia tetap menopang kita. Dia tidak pernah biarkan kita sendirian. Ada tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan kebesaran Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari saya undang semua berdiri, kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya. Haleluya. Amin. Tangannya. Haleluya. Haleluya. Tangannya. Amin. Tangan Tuhan yang menopang kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. 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 Tangan Tuhan menopang kita semua.
Haleluya. Kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Baik sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. 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 Dia mengasihi saya dan saudara. Kasih setianya tetap berlanjut dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari berlangkah terus bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau biarkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam
tinggalkan kami. gelap pun menghadap. Haleluya. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau Seribu rebah di sisiku. Amin. Amin. Kau tetaplah Allah Amin. penolongku. Benar ya Tuhan. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Bang Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Benar Tuhan. walau 10.000 Haleluya. kananku, Takkan ku goyah lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah kami. Haleluya. Haleluya. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menopang kami. Haleluya. 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 Oh, walau 1000 rebah, Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan tidak biarkan kami. Tuhan tidak tinggalkan kami. Engkau tetap Tuhan yang menopang kami. Haleluya. 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 Walau 1000 rebah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. 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 Engkau tidak akan tinggalkan kami ya Tuhan. Meskipun 1000 rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sisi kami ya Tuhan, Engkau tetap Tuhan kami. Engkau tidak akan biarkan kami. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau akan menopang kami. Engkau akan menuntun kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Sebab kasih setiamu tetap dalam hidup kami ya Tuhan, dan tidak akan berubah kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Ada tangan Tuhan yang menopang terus kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau berjalan seturut kehendak daripada Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, mengurapi mulut hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan tertanam dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan urapan yang sama
turun atas kami semua. Biar kami sama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan persembahan, Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, dengan berbagai hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, saudara-saudara, saya rasa kita tidak akan pernah berhenti untuk cinta Tuhan. Dia sudah lebih dulu cinta kita. Dan tiap-tiap hari sudah kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kita, memberikan perlindungan. Dan biarlah kita selalu yakin bahwa tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Rambut di kepala kita itu dihitung oleh Tuhan. Setiap rambut kita jatuh itu dalam perhatian Tuhan. Saudara, hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena itu Dia nyatakan pemeliharaannya sampai detik ini. Sekalipun kita harus melewati berbagai pengalaman dalam hidup ini. Kita harus melewati pengalaman lembah baka. Tempat yang gersang, kering. Sangat tidak enak melewati lembah itu. Tetapi ketika dengan iman kita melewati semua, Tuhan robah, tangisan berubah menjadi penuh dengan sukacita. Itulah keindahan dalam Tuhan. Saudara-saudara, cinta Tuhan itu semakin hari, semakin sampai sekarang ini, saudara-saudara, kita dapat merasakan cinta Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Sering kita nyanyikan kasih Tuhan, tidak ada duanya. Itu benar, saudara-saudara. Dan biarlah ini menjadi pengalaman pribadi kita. Sehingga setiap hari kita katakan, Tuhan, saya mau cinta Engkau. Karena Engkau sudah lebih dulu cinta saya. Dan kita tidak mau berhenti cinta Tuhan. Apapun kenyataan yang kita hadapi. Senang ataupun susah. Saudara-saudara, kita tetap mau cinta Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah tolong kita lewati masa-masa yang mungkin sulit buat kita sepanjang 1 minggu ini. Tapi pada
malam hari ini kita ada lagi di rumah Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita menikmati firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan baru lagi untuk terus kita berjalan di dalam Tuhan. 1.000 orang di sisi kiri kita, 10.000 orang di sisi kanan kita, tapi kita tidak akan goyah karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Haleluya. Saudara-saudara yang mengalami sakit setelah Natal dapat merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh nyata. Tuhan benar-benar dekat. Itu pengalaman saya pribadi, saudara-saudara. Seperti yang sudah saya saksikan minggu lalu, benar-benar Tuhan itu dekat sekali. Nah, dekat ini jangan kita selalu artikan Tuhan mengerjakan apa yang kita minta dari Tuhan. Tidak harus selalu begitu. Tetapi yang pasti dia ada di situ dan dia memberikan kekuatan. Sehingga bisa dilewati semua. Sampai semua sudah terlewati, hati terangkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bisa menang. Membuktikan ketika beriman kepada Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan saudara-saudara, itu sebabnya saya mau ajak kita, mau mendorong kita, mari kita kembali ke Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, untuk kita mengalami janji-janji dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan, janji yang besar, janji yang berharga. Itu yang akan kita alami kalau kita terus percaya kepada Tuhan. Mari saudara kembali kepada Alkitab. Kita selaraskan hidup kita sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita akan ketemukan. Sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan. Waktu dia datang kembali kali yang kedua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema besar kita untuk tahun ini. Dari kekuatan kepada kekuatan. Dari Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka akan berjalan. Semakin lama semakin kuat. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dari kekuatan kepada kekuatan. Kekuatan kita terus bertambah-tambah. Nah, rahasianya kita sudah belajar bersama-sama. Terus menerus memuji Tuhan. Dan saya berharap sepanjang minggu yang sudah kita lewati, itu hari-hari di mana kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Terus menerus memuji Tuhan di segala keadaan kita. Jangan kondisi tertentu membuat kita terhenti untuk memuji Tuhan. Tetapi biarlah dari hati kita terus memuji Tuhan. Kondisi apapun, saudara-saudara. Kondisi yang tidak baik sekalipun. Dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita ikut dengan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Tidak selamanya baik-baik saja. Seperti yang saya katakan, justru kita akan mengalami hal yang tidak baik. Tapi hal yang tidak baik pada waktunya Tuhan ubah semua menjadi baik. Itulah yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari terus kita memuji Tuhan. Tiap-tiap hari tingkatkan. Sebab saat kita memuji Tuhan, ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak akan goyah. Keyakinan kita tidak akan pernah berubah. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita juga sudah belajar bersama-sama untuk kita tetap punya kekuatan. Adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, kita masuk dalam hadirat Tuhan dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Tiap-tiap hari, saudara-saudara, biarlah kita dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita mengalami kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Pada malam hari ini kita melihat hal yang ketiga, rahasia kekuatan kita umat Tuhan. Respon yang baik. Saudara-saudara, Allah merancangkan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita tahu itu. Tetapi saudara-saudara, biarlah ini bukan sekedar kita tahu, tetapi kita mengerti. Kalau Tuhan merancangkan hal yang baik untuk kita, sekali lagi, Tuhan tidak akan buat semua itu akan menjadi mudah. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan memberi perhatian kepada kita. Tetapi saudara-saudara, berharga di sini bukan berarti semua dibikin mudah oleh Tuhan.
Karena dia setia, saya bikin mudah. Bukan begitu saudara-saudara. Justru yang kita alami, semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin banyak hal-hal yang kita alami. Tapi disitulah saudara-saudara, iman kita makin hari makin bertumbuh. Dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami yang diluaskan oleh Tuhan, di situ iman kita makin bertumbuh, makin kuat di dalam Tuhan. Dan dengan iman kita, saudara-saudara, kita akan mengalami begitu banyak janji Tuhan. Itu sebabnya apapun yang Tuhan luaskan dalam hidup kita, ketika Tuhan berkati kita, oh puji Tuhan. Tapi ketika berkat itu tertahan, bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita. Tunggu waktunya, Tuhan akan memberikan kelimpahan. Nah, dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, biarlah kita memiliki respon yang baik. Mari kita melihat di dalam Kejadian 49 ayat 19. Firman Allah berkata begini, Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Gad arti namanya beruntung, mujur. Hari-harinya dipenuhi dengan hal-hal yang indah, yang baik. Dikelilingi dengan semua hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Dia ada di zona nyaman. Tiap-tiap hari dia melewati hari-hari yang penuh dengan sukacita karena berkat-berkat yang luar biasa yang dia alami. Penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kemujuran. Tiap-tiap hari mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa. Tetapi tiba-tiba semua berubah. Pada waktu Yakub mengumpulkan anak-anaknya, Yakub punya 12 anak laki-laki. Dan sebelum dia meninggal, dia mendoakan satu persatu anak-anaknya. Dia memberkati anak-anaknya. Tetapi dalam doa yang dinaikkan untuk Gad ini merupakan nubuatan. Apa yang akan dialami oleh Gad? Dia akan diserang. Nah, doa ini berbeda dengan doa dari saudara-saudara dari Gad ini. Yang lain adalah doa-doa yang penuh dengan berkat. Tapi yang didengar oleh Gad, dia akan diserang. Tapi bukan sampai di situ saja apa yang dinubuatkan tentang Gad. Tetapi dia juga akan menyerang tumit mereka. Artinya Gad akan mengalami peperangan. Nah, peperangan itu saudara-saudara menguras banyak tenaga, membuat hari-hari itu kacau. Banyak air mata, banyak hal-hal berat harus dialami. Tetapi dalam peperangan itu ada janji untuk Gad. Dia akan menyerang tumit para lawannya. Artinya dia memang mengalami peperangan. Ketika mengalami peperangan jadi porak-poranda semuanya. Tetapi kemudian dia menyerang balik. Ada kemenangan tersedia. Nah, saudara-saudara, ketika Gad mendengar doa berkat yang dinaikkan oleh Yakub ini, dia bisa kecewa, dia bisa marah. Kenapa? Untuk saya doanya berbeda. Kenapa yang lain? Doanya itu adalah doa berkat. Semua kita saudara-saudara pasti akan memilih ya supaya doa yang dinaikkan untuk kita adalah penuh dengan berkat. Nah, saudara-saudara, waktu itu Gad dia bisa saja protes. Tetapi dia mempunyai respon yang baik. Dia tidak memberontak dengan apa yang dinubuatkan tentang kehidupannya. Dia menjalani. Sekalipun zona nyaman dia dibongkar begitu rupa, dia mulai mengalami hari-hari yang sangat berbeda sekali. Hari-hari yang penuh dengan sukacita sekarang berubah penuh dengan air mata, banyak peperangan. Selalu datang orang-orang menyerang dia. Tetapi saudara-saudara, peperangan tidak selalu mendatangkan satu kerugian. Memang pasti ada kerugian di dalam peperangan. Tetapi dalam peperangan juga ada sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang terjadi pada Gad. Dalam peperangan, walaupun mungkin awalnya dia tidak terbiasa, ketika diserang, berapa banyak kekalahan terjadi. Tapi dari situ dia mulai terlatih.
Dia mulai mendatangkan kekuatan buat dirinya dan berperang balik melawan musuh-musuhnya sehingga mereka dikalahkan. Dari kekalahan kemudian berubah. Dia menjadi pemenang. Saudara-saudara, ketika ini dinubuatkan dalam hidupnya, dia merespon dengan baik. Sehingga saudara-saudara kita melihat di sini apa yang dialami oleh Gad. Memang untuk sementara penuh dengan air mata, penuh dengan hal-hal yang tidak memberikan kepastian dalam hidupnya. Sepertinya kehilangan harapan menghadapi musuh-musuh yang datang. Mungkin dengan kekuatan yang besar kepadanya. Tapi dia lewati semua. Sampai akhirnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara, hidup ini seperti orang perang. Kita pun akan mengalami peperangan secara rohani. Tiap-tiap hari ada banyak hal yang akan kita alami. Tapi saudara-saudara, mari biarlah kita memiliki respon yang baik. Sehingga saudara-saudara dengan respon yang baik ini membawa kita untuk mengalami hal-hal besar yang Tuhan sediakan di depan sana. Yang mungkin pada waktu kita menjalani kita tidak melihatnya. Semua mungkin serba gelap. Itu yang dialami oleh Gad. Semua serba gelap. Tetapi ketika dia menjalani semuanya, apa yang dia alami? Dia menyerang tumit lawannya. Lawannya itu dibuat kalah. Dari kekalahan, Gad kemudian dia memperoleh kemenangan. Saudara, mungkin di dalam peperangan kita tiap-tiap hari, ada waktunya kita mengalami kekalahan. Tadi pujian kita naikkan, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang kita kembali. Saudara, kalau kita merenungkan, kita bisa ada sampai hari ini. Saya percaya sekali tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tangan itu yang menopang kita sehingga kita kuat. Keyakinan kita bukannya makin berkurang, tapi keyakinan kita makin bertambah kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tahan di dalam penderitaan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa penyertaan Tuhan. Di sini kita semakin mengerti Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bukan hal-hal yang baik saja yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, tapi hal yang tidak baik pun Tuhan akan luaskan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Karena itu saudara, mari kita memiliki respon yang baik ketika harus mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin kita pada waktu melewatinya rasanya lama sekali. Mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan saya harus mengalami pengalaman seperti ini? Sampai kapan saya harus mengalami pengalaman lembah baka yang sangat menakutkan itu? Tapi semua ada waktunya. Haleluya, segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita harus menjalani semua, kita mengalir saja bersama dengan Tuhan. Dan kita pasrahkan hidup kita, biarkan Tuhan memimpin kita. Dan yang pasti Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sekalian. Nah saudara-saudara, kita melihat berkat dari respon yang baik. Apa yang dialami oleh Gad ketika Yakub menaikkan doa yang berbeda sama sekali dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Dia tidak protes. Dia terima semua. Tapi saudara-saudara, dengan respon yang baik, ada berkat yang dia terima. Kita melihat yang pertama dalam 1 Tawarik 12 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata begini, juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Luar biasa. Dari orang yang hidup dalam zona nyaman, semua dibongkar. Dan ketika zona nyamannya dibongkar, saya membayangkan pasti kalang kabut Gad. Tetapi semua kemudian menjadi berubah. Kita melihat keturunan Gad, mereka menjadi pahlawan yang gagah perkasa, orang yang sanggup berperang. Ya. Dari tidak
pernah mengalami berperang. Dia dibawa masuk dalam peperangan itu. Sehingga akhirnya keturunan Gad, mereka adalah orang-orang yang sanggup berperang, mereka pandai menggunakan senjata. Luar biasa. Nah saudara, ini yang Tuhan seringkali maksudkan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan rancangkan untuk kita semua, rancangan yang terbaik. Itu yang Tuhan buat untuk kita sekalian. Karena itu mari kita melihat ke depan. Jangan melihat apa yang sedang kita alami. Penderitaan demi penderitaan, air mata demi air mata yang terus tumpah karena pergumulan hidup yang berat. Tapi mari kita dengan iman melihat ke depan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Sekali lagi, peperangan memang melelahkan, itu membuat banyak kerugian dalam kita. Tapi peperangan kemudian akan membawa kita kepada satu hal yang begitu luar biasa. Dari kekalahan menjadi pemenang yang terus menang. Dari keturunan Gad lahir orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kuat. Peperangan membuat mereka mengalami kekuatan. Haleluya. Peperangan membuat Gad menjadi kuat. Haleluya, saudara-saudara. Tiap hari kita dalam peperangan rohani. Yang mungkin ketika kita menjalani, kita rasa lelah, lemah. Seringkali dalam perjalanan kita terjatuh. Tetapi kita bangkit lagi. Haleluya. Tidak sampai tergeletak. Kita bangkit lagi, terus berjalan lagi. Sekalipun langkah-langkah itu terasa berat. Tetapi saudara-saudara, dengan terus berjalan, kita akhirnya setelah kita lewati semua, saudara-saudara, kita menjadi umat yang kuat. Umat yang tangguh. Yang tidak akan gampang goyah dan tidak gampang tergoda dengan apapun yang dunia tawarkan. Dunia akan selalu menawarkan hal-hal yang indah, yang baik, yang menyenangkan. Tapi itu bisa memisahkan kita dari Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan karena hal-hal yang dunia tawarkan, mereka melepaskan iman mereka kepada Tuhan. Atau mungkin tidak melepaskan iman, tetapi mulai menjauh dari Tuhan. Nah saudara-saudara, satu hal yang saya yakini, kalau Tuhan memberkati kita, berkat itu justru membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Berkat tidak boleh membuat kita menjauh dari Tuhan. Semakin diberkati, semakin kita mendekat dengan Tuhan, semakin kita menghargai apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dan kita akui bahwa itu semua karena Tuhan. Bukan karena kita hebat, saudara-saudara. Tapi semua karena Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita sampai hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, dari mulut kita biarlah selalu keluar ucapan terima kasih Tuhan, semua karena Tuhan. Itu sebabnya semua saya berikan kepada Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Nah, saudara-saudara, itu berkat yang pertama. Gad menjadi kuat. Peperangan untuk beberapa saat membuat lemah, tapi kemudian karena terbiasa dalam peperangan itu dan sudah terlatih, akhirnya dia menjadi kuat. Dan keturunan Gad adalah orang-orang yang gagah perkasa. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman ini. Kuat dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi. Ya, saudara-saudara, apa yang kita lihat pada hari-hari ini akan lebih menakutkan. Karena apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu semakin digenapi. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa, itu sedang terjadi dan semakin digenapi. Saudara-saudara, hari-hari depan akan lebih banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa menggoncangkan iman kita anak-anak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita terus merespon yang baik untuk apapun yang Tuhan luaskan dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita menjadi kuat dan tidak goyah oleh apapun.
Haleluya. Kemudian berkat yang lain dari respon yang baik, Ulangan 33 ayat 20 dan 21, firman Tuhan berkata begini, tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para suku bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang-orang Israel. Haleluya. Tuhan memberi kelapangan kepada Gad. Tuhan meluaskan daerahnya. Ketika dia merespon dengan baik apa yang harus dia alami dalam hidupnya, Tuhan membuat wilayahnya itu semakin luas. Dan dia menjadi pemimpin di antara pemimpin-pemimpin orang Israel. Ini luar biasa sekali. Saudara, mari kita melihat dengan mata iman kita apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Saya percaya kalau di zaman perjanjian lama ada orang seperti Yusuf, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin. Daniel menjadi pemimpin di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka di atas dari orang-orang itu. Apa yang Tuhan kerjakan di waktu yang lalu, Tuhan juga akan kerjakan untuk waktu sekarang ini. Itu sebabnya saudara, mari saya mau mendorong kita ketika sesuatu yang tidak baik Tuhan luaskan dalam hidup kita. Kita mau tetap tinggal dalam Tuhan. Ikuti saja jalan Tuhan. Jalan Tuhan sempurna, tapi seringkali kita tidak mengerti jalan itu. Kita hanya perlu mengikuti jalan itu. Dia bawa kemanapun, ikuti saja. Langkahnya Tuhan, kita ikuti saja. Sebab ketika kita berjalan, saudara-saudara, dia sudah berjalan di depan kita. Ikuti saja langkahnya. Kemana dia melangkah? Naik ke gunung, kita ikuti. Turun ke lembah, melewati lembah Baka, ikuti langkahnya. Pasti perjalanan kita tidak akan tersesat. Amin, saudara-saudara. Ikuti langkahnya. Pasti kita akan dibawa kepada kemenangan yang besar. Menjadikan kita umat yang kuat. Kekuatan yang berlimpah-limpah. Kekuatan yang terus semakin meningkat. Haleluya. Pergumulan yang kita alami membuat kekuatan kita makin berkurang. Tapi kalau kita memiliki respon yang baik, saudara-saudara, tentang apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, maka kita makin hari makin kuat. Ya. Daerah diperluas dan Gad dia menjadi pemimpin di antara pemimpin-pemimpin orang Israel. Masih di atas dari yang lainnya. Itu rencana Tuhan untuk setiap orang yang mengasihi dia. Kemudian kita melihat yang ketiga dari berkat dari respon yang baik itu, Bilangan 32 ayat yang ke-1, firman Allah berkata begini, adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Haleluya. Ternak dari Gad itu banyak sekali. Saya percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kalau dia katakan banyak sekali, saya percaya itu banyak sekali. Ya. Ketika dia merespon dengan baik apa yang harus dia jalani, sudah berkat itu melimpah dalam hidupnya. Ternaknya sangat banyak sekali. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, kita terus melihat ke depan, memandang apa yang Tuhan sediakan di depan sana. Jangan kita hanya berfokus kepada apa yang sedang kita alami. Kemudian karena mungkin kita kecewa, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak juga segera menjawab,
Sehingga akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah saudara-saudara, kita tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Dia baik buat saudara, dia baik buat saya. Dengan semua yang sudah kita alami, kita renungkan semua. Saudara-saudara, sampai hari ini terlalu banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan yang sebenarnya kita tidak pernah pikirkan, tapi itu yang Tuhan sudah sediakan. Dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan masih sediakan hal yang lebih lagi untuk kita sekalian. Itu sebabnya mari saudara-saudara kita miliki respon yang baik. Sekalipun kita ada dalam peperangan, tiap-tiap hari kita bergumul dengan berbagai hal. Ujian satu belum selesai, datang lagi. Tapi yang pasti kita tahu bahwa ujian itu tidak melebihi kekuatan kita. Sekalipun kita rasanya, Tuhan kekuatan saya udah habis nih Tuhan Yesus. Tapi Tuhan melihat kekuatan itu masih ada. Dan kekuatan yang dari Tuhan itu yang menopang kita. Sehingga kita tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Dan di keadaan apapun itu akan membuat kita terus belajar bersyukur. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan, semua karena Tuhan. Saya ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari dengan apapun yang kita hari-hari ini mungkin sedang jalani. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara-saudara. Mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh barangkali. Sampai akhirnya mungkin saudara tidak berdoa lagi. Kita juga melihat dalam firman Tuhan, ada orang-orang yang sudah tidak lagi berdoa, tetapi pada waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terindah. Pada waktunya Tuhan, semua yang kita tidak doakan lagi, Tuhan sediakan. Itulah Tuhan kita. Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita memiliki mata iman yang melihat ke depan. Apa yang Tuhan sediakan buat kita. Semua yang terbaik, itu yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Jangan kita berputus asa. Jangan kita kehilangan harapan kepada Tuhan karena apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Tapi tetap pandang Tuhan. Dengan tetap pandang Tuhan, kita akan tetap dikuatkan. Dan kita bisa melewati semuanya. Sampai kita mengalami kemenangan yang besar. Kemudian sudah kita melihat kekuatan kita yang keempat adalah kekuatan dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita melihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kuasa Roh Kudus ini yang membuat kita kuat. Di sini dikatakan hendaklah kamu kuat. Artinya hendaklah kamu dikuatkan. Dan ini menunjukkan saudara-saudara ada faktor dari luar, faktor eksternal yang membuat kita kuat. Apa faktor dari luar itu? Itu kekuatan dari Roh Kudus. Ketika Paulus ketemu dengan orang-orang percaya di Efesus, pertanyaan pertama, sudahkah kamu terima Roh Kudus ketika percaya kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara, berulang dari mimbar ini disampaikan kepada kita bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus bukan sekedar kita berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan yang berlimpah-limpah pada waktu kita lemah. Roh Kudus dia datang memberikan kekuatan kepada kita, bukan kekuatan yang cuma terbatas, tapi kekuatan yang berlimpah-limpah dia berikan kepada kita. Karena kuasa itu kuasa yang besar. Efesus 1:19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa ini adalah kuasa yang membangkitkan Yesus, menunjukkan hebatnya kuasa ini. Batu yang besar itu tidak kuasa menahan kebangkitan Yesus, karena ada kuasa yang besar. Nah, kuasa ini yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang besar. Kekuatan yang membuat kita bukan saja mampu bertahan ketika kita harus mengalami penderitaan karena kita ikut Tuhan. Anugerah Tuhan bukan saja percaya kepada Tuhan, tapi menderita karena Tuhan.
Saudara-saudara, karena Tuhan kita mengalami banyak penderitaan. Mungkin hari-hari ini yang kita alami penderitaan dalam batin kita. Kita melihat begitu banyak hal-hal yang tidak benar terjadi. Dan orang melakukan itu tanpa rasa takut kepada Tuhan, itu membuat kita menderita, saudara-saudara. Karena kita berusaha untuk hidup semakin hari semakin benar. Bukan supaya kelihatan benar, tetapi kita ingin benar-benar melakukan kebenaran supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita mungkin ketika melihat begitu banyak orang yang mungkin juga mengaku percaya kepada Tuhan tapi melakukan begitu banyak hal yang tidak baik. Hal yang sudah jelas salah masih juga diterobos, masih juga dilakukan. Dan itu akan membuat kita menderita. Mungkin juga nanti satu waktu saudara kita mengalami penderitaan secara fisik karena Tuhan. Dan kekuatan dari mana? Stefanus pada waktu dia dirajam dengan batu sampai dia mati. Bahkan di tengah-tengah kesakitan yang hebat yang dia rasakan, dia masih mendoakan orang-orang yang merajam dengan batu. Dari mana kekuatannya? Saya ingat beberapa banyak tahun lalu ketika ada di Maluku Tengah, bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang karena Tuhan mengalami begitu banyak penganiayaan, sampai akhirnya matanya buta. Karena berulang kali dia dipukuli, bahkan juga dipukuli kepalanya, sampai akhirnya matanya kelihatan seperti biasa tapi gak bisa melihat. Mungkin ada saraf yang terputus pada waktu dia mendapatkan pukulan seperti itu. Mendengar kesaksiannya, saya cukup merinding. Wih, rupanya sebegitu hebatnya penderitaan yang dia terima karena Injil Tuhan. Tapi waktu itu saudara-saudara yang saya dengar, mungkin ini kedengarannya seperti agak ekstrim, tapi itulah yang dia katakan pada waktu itu. Bahwa semua penderitaan itu, semua yang dia terima itu dianggap sebagai satu vitamin. Dia tidak sampai meninggalkan Tuhan, tetap dia melayani Tuhan. Saya bertanya terus, nanti Om melayani firman Tuhan bagaimana? Nah rupanya firman Tuhan dia sudah hafal gitu ya. Dia siapkan saja nanti yang baca jemaat. Dia sebut ayatnya, jemaat yang baca. Dia tetap bisa melayani sampai di akhir hidupnya. Luar biasa. Saudara-saudara, kekuatan dari mana? Ketika dipukuli, dikatakan itu sebagai vitamin buat dia. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Roh Kudus. Saudara, kita membutuhkan Roh Kudus. Karena itu mari, saudara-saudara, kita membuka hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bukan saja kita berdoa supaya Tuhan pelihara kita, melindungi kita, memberkati kita, tapi kita juga berdoa untuk berkat rohani. Kita minta supaya Tuhan penuhkan kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dengan Roh Kudus kita punya kekuatan ketika kita harus mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Kita kuat dan kita tidak menyangkal Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita akan terus ikut Tuhan sampai di akhir perjalanan hidup kita. Kita mau seperti Paulus katakan, aku sudah mengikuti pertandingan yang baik. Aku sudah pelihara iman. Aku sudah mencapai garis akhir. Saudara-saudara, yang kita harus lakukan pada hari-hari ini, kita mau terus berjalan sampai di garis akhir. Jaga iman kita. Dan untuk iman kita tetap kuat, saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, penuhkan dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu punya kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang sanggup membangkitkan Yesus dari kubur. Batu yang besar, meterai, kaisar pun tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Karena kuasa itu begitu besarnya. Dan kuasa itu diberikan kepada kita, membuat kita bisa bertahan dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami. Sampai kita menjadi pemenang. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan
kekuatan, kasih dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Ketakutan membuat kita menjadi lemah. Ketakutan membuat iman kita lemah. Ketakutan juga membuat imun menjadi lemah. Benar apa benar saudara-saudara? Dan hari-hari ini saudara-saudara, kita dibuat dalam satu keadaan di mana ketakutan itu terus membayangi kita. Tadi pagi dalam renungan saya sampaikan, ketakutan bukan suatu pilihan. Itu sebabnya jangan beri tempat. Saudara, kita diberikan otoritas, diberikan kuasa, kita hardik ketakutan itu. Jangan biarkan ketakutan itu terus tinggal dalam kita. Iblis akan bikin begitu rupa sehingga kita semua dalam ketakutan. Dan hari-hari ini benar saudara-saudara, dengan virus yang belum selesai malah semakin lebih mengganas lagi. Membuat banyak orang takut. Kita juga tanpa sadar kita semua sudah takut, sudah mindset kita sudah terbentuk ketakutan. Ya, ketemu dengan seseorang kita sudah mulai takut. Ketika dengar seorang mulai waduh. Jangan-jangan nanti saya tertular. Ketakutan itu sudah mulai membayangi kita. Ini sedang terjadi. Dan itu membuat iman menjadi lemah. Tapi kita membaca dalam firman Tuhan, Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membuat kita menjadi kuat. Haleluya. Apa yang terjadi yang kita lihat dengan mata kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara, mungkin kita mendengar berita yang meninggal. Pada hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena corona. Gitu. Jadi, ya itu menjadi heboh. Kok bisa ya? Hamba Tuhan meninggal karena corona. Ya bisa aja. Tuhan tidak pernah mempersoalkan cara kematian. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Itu yang terpenting. Roh kita diselamatkan. Soal kita mati, itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita semua pasti akan mengalami kematian. Caranya kematian itu bisa saja di pesawat. Atau dengan cara-cara yang mungkin kita pikir, wah ini jangan-jangan orang ini berdosa. Belum tentu saudara-saudara. Seringkali kita sudah menjudge seseorang ketika dia mungkin meninggal dengan cara yang tidak wajar begitu. Kita sudah menjudge, wah ini berdosa. Bisa saja berdosa, tapi bisa saja dia nggak berdosa. Karena buat Tuhan, cara kematian itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, pindahkan dari kematian kepada hidup. Cara kematian bisa saja lewat corona barangkali. Tetapi itu bukan berarti bisa terjadi kepada kita. Saudara-saudara, itu sebabnya ya kita jangan membiarkan ketakutan berlebihan dalam hidup kita. Kita bisa takut, tapi jangan ketakutan berlebihan. Jangan kita beri ruang. Kita diberi otoritas, mari kita hardik ketakutan itu supaya dia keluar. Gantinya damai sejahtera dalam hidup kita. Sebab dengan damai sejahtera, dengan sukacita itu membuat kita kuat. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus itu memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Karena itu mari saudara-saudara kita buka hati. Dan malam ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa, Tuhan mari Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu memberikan kekuatan yang besar buat kita sekalian. Saya mau akhiri dengan Yesaya 37 ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Mereka di sini adalah orang-orang Israel yang digambarkan seperti tulang-tulang kering yang berserakan di lembah. Yesaya dibawa ke lembah oleh Roh Tuhan, diperlihatkan lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering yang sudah berserakan, yang sudah terpisah,
bagiannya ke tempat-tempat yang sudah tidak bisa lagi dalam satu keutuhan begitu, sudah terpencar-pencar. Tapi oleh kehendak Tuhan, tulang-tulang itu bersatu kembali, kemudian tumbuh daging, tumbuh urat, tapi masih belum hidup. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Nabi Yeskel, bernubuatlah supaya nafas hidup itu masuk. Dan ketika dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, nafas hidup itu masuk ke dalam tulang-tulang yang sudah menjadi manusia tetapi belum hidup. Nah, ketika nafas hidup itu atau roh itu dihembuskan, dua hal yang terjadi. Mereka hidup kembali, kemudian mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ketika roh itu dihembuskan, mereka hidup kembali. Ini bicara tentang kebangunan rohani dari umat Tuhan. Tapi bukan sekedar hidup. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. Saudara, kalau kita melihat tentara, mereka sedang berjalan, kemudian mengucapkan yel-yel, kaki mereka ketika berjalan menjejakkan kakinya di jalan itu, kedengarannya memang sesuatu yang menggetarkan begitu ya. Lain kalau kita jalan kan biasa gitu. Tapi tentara itu ketika ya mungkin lagi berolahraga begitu, berjalan dikomando oleh seseorang, langkah mereka itu ketika menjejakkan kakinya itu rasanya sesuatu yang berbeda, menggetarkan. Jalan itu sepertinya digetarkan begitu dengan suara yel-yel yang keras. Wah, itu berpengaruh sekali ketika kita mendengarnya. Mereka menjadi satu tentara yang sangat besar. Ini bukan cuma bicara tentang sangat besar, tapi bicara juga tentang kekuatan yang besar. Dari tulang kering, dari keadaan yang mati, kemudian hidup. Tapi bukan saja sampai di hidup, mereka menjadi satu kekuatan yang sangat besar sekali. Saudara, ketika roh itu dihembuskan kepada kita, maka saudara-saudara kita mendapatkan kekuatan yang besar, kekuatan yang berlimpah-limpah, kekuatan yang membuat kita tidak akan goyah, kita tidak akan gampang terpengaruh oleh apapun, dan kita bisa bertahan ketika kita harus mengalami penderitaan sekalipun, dan kita tetap bisa bersyukur memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, inilah rahasia kekuatan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita bukan saja mendengar, tapi dua hal yang kita pelajari pada malam ini. Respon yang baik. Mari kita belajar merespon semua dengan baik apapun yang Tuhan luaskan dalam kehidupan kita. Dan kita mau mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus yang Dia akan terus bekerja pada hari-hari ini untuk membawa kita menjadi gereja yang sempurna, gereja yang kuat sampai kita tiba di akhir dari perjalanan hidup kita. Sekali kita sudah mulai dalam iman kepada Tuhan, kita mau terus beriman kepada Tuhan sampai selesai semuanya. Sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Mari pada malam hari ini kita boleh rasakan kepuasan yang benar-benar kepuasan yang Tuhan kerjakan bagi kita sekalian ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bebas dengan pujian kita bebas memuji Dia. Kita beri bersama-sama. Haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku,
pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Amin. Haleluya. Di hadirat-Mu aku bebas. Haleluya. Haleluya. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Oh haleluya. Di hadirat-Mu ku datang, Haleluya. persembahkan lagu Oh haleluya. di hadapan Raja. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini. Di hadirat-Mu aku puas. Oh haleluya Tuhan. Mari Engkau puaskan kami Tuhan Yesus. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan yang kami cari ya Tuhan. Hanya di hadirat-Mu ada kepuasan yang sesungguhnya. Mari Tuhan Yesus, biar kami boleh menikmati, dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami boleh alami bebas dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk mempersembahkan pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu. Haleluya. Mari angkat hati kita saudara-saudara. Bebaskan hati kita. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Mungkin kita dalam satu keadaan di mana kita berat untuk memuji Tuhan, tapi mari ajak jiwa kita untuk memuji Tuhan. Untuk kita keluar dari tekanan yang kita rasakan, untuk keluar dari teror ketakutan yang mungkin sedang mengikuti kita barangkali. Tapi mari ajak jiwa kita untuk memuji Tuhan. Bebaskan, kita puji Dia, sembah Dia, untuk kita menikmati hadirat-Nya, untuk kita menikmati kekuatan-Nya lagi. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Di hadirat-Mu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Saya mohon musik saja mengalun dengan lembut. Mari saudara-saudara, kita angkat hati kita, bebaskan hati kita. Muliakan Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, glory, glory. Oh, Tuhan Yesus, kami perlu kekuatan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Bukan kekuatan dari kami lagi untuk terus berjalan, sekalipun kami harus melewati lembah baka, lembah penuh dengan tangisan air mata. Tapi Tuhan, ketika kami melewati semua bersama dengan Engkau, Engkau merubahnya menjadi Tuhan Yesus, lembah penuh dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Peperangan membawa kami kepada kemenangan yang besar ya Tuhan. Haleluya, oh glory, glory, glory. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ya Rabbas, ya Rabbas, ya Rabbas, ya Roh Kudus, mari bekerjalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah dengan kekuatan-Mu, haleluya. Tambahkan lagi kekuatan itu buat kami umat Tuhan. Oh haleluya, Engkau panggil kami bukan untuk kalah Tuhan, tapi Engkau panggil kami untuk menjadi pemenang. Haleluya.
Bersama-sama dengan Engkau kami menang, bersama dengan Engkau kami kuat Tuhan. Dan kuatkan kami semua pada malam hari ini Tuhan. Kuatkan kami lagi ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, glory, 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 glory. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory. Haleluya, Yesus, haleluya. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin, amin, amin. Berkarya Roh Kudus di sini. Berkarya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, oh jamahlah setiap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory, glory, glory. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Curahkan Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Berkarya dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jadikan kami kuat dalam Tuhan. Haleluya. Kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ada di sini Tuhan. Saat kami menyembah kepadamu, Engkau ada di sini. Bekerjalah. Bekerjalah dengan kuasa-Mu, bekerjalah dengan kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Alirkan kekuatan-Mu bagi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan kami umat Tuhan yang tangguh Tuhan Yesus, yang tidak akan goyah oleh apapun Tuhan. Perjalanan kami tidak mudah Tuhan,
Tapi Tuhan bersama dengan Engkau, kami punya kekuatan berlimpah-limpah untuk terus berjalan sampai kami mencapai puncak kemuliaan. Kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang tahu keadaan kami pada hari-hari ini Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau datang secara pribadi kepada setiap kami. Jamahlah kami Tuhan, jamah setiap hati Tuhan. Haleluya, pulangkan kami dengan kekuatan baru, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Engkau Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan di perjalanan hidup kami Tuhan, dalam perjalanan iman kami akan terus memuliakan Engkau. Baik ataupun tidak baik keadaan kami Tuhan, biarlah tidak mengurangi kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan, untuk terus memuji-muji Tuhan sepanjang hidup kami. Karena di dalam pujian menghadirkan Engkau di tengah-tengah kami. Dan Tuhan ada kekuatan berlimpah-limpah yang kami boleh dapatkan Tuhan. Dengan respon kami yang baik, kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan Tuhan tolong supaya kami menjadi pendengar yang baik. Kami juga menjadi pelaku dari firman Tuhan yang baik. Kami mempraktekkan firman-Mu. Sehingga Tuhan kami benar-benar menjadi umat yang kuat. Bukan kekuatan dalam diri kami, tapi kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan kembali lewat firman Tuhan. Jadi kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sana jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sana jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Baik berlindung terus. Haleluya. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sana jiwaku dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Stanley. Berdoa supaya Tuhan tolong supaya kita tetap sehat. Supaya kita tetap bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, Engkau yang tahu keadaan umat Tuhan. Mungkin sedang dalam pergumulan, dalam peperangan yang sangat berat. Mungkin sedang tertunduk karena beban yang berat ya Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami bergumul sendirian. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di saat kami ada di lembah. Engkau ada di sana untuk menopang kami, menguatkan kami, membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Engkau ada di sana untuk memperlihatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang besar. Ketika Engkau ambil alih pada waktumu, Tuhan Engkau ambil alih, maka semua diselesaikan dengan sempurna. Itulah Tuhan kami, dan kami terus mau mengandalkan Engkau, mau percaya kepadamu, sampai kami melihat pertolongan-pertolongan datang buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam
malam hari ini. Kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah Engkau dengan bebas ya Tuhan Yesus. Tapi kami ingat kepada berapa banyak orang yang tidak bisa beribadah kepadamu. Mereka yang mengalami bencana alam Tuhan di bulan Januari ini. Ada begitu banyak bencana yang sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka semua. Haleluya. Haleluya. Engkau menguatkan mereka sekalipun mereka mengalami saat-saat yang berat ya Tuhan. Mungkin ada keluarga yang mengalami menjadi korban ya Tuhan. Engkau tolong mereka semua, baik yang ada di Sumedang, baik yang ada di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Utara Tuhan. Tolong mereka semua, tolong Tuhan Yesus, mereka yang menjadi korban dari bencana alam ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau sungguh nyata ya Tuhan Yesus. Di saat-saat seperti ini, dalam ketakutan yang mungkin mereka sedang rasakan pada hari-hari ini, Engkau ada bersama. Biarlah mereka dapat penghiburan Tuhan. Dan biarlah Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka. Khususnya untuk anak-anak Tuhan, tolong mereka semua ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kami sudah jadi anak Tuhan, bukan berarti Tuhan Engkau bedakan kami tidak mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Mungkin Tuhan akan luaskan, tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu. Tuhan tolong Tuhan Yesus dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang sedang berjuang untuk lakukan hal-hal yang terbaik Tuhan, mengatasi virus corona yang makin mengganas. Tuhan berikan kemampuan kepada pemerintah kami. Juga Tuhan dalam menangani bencana alam di berbagai daerah ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan tolong, haleluya. Biar mereka semua yang terlibat di dalam pertolongan untuk orang-orang yang sedang mengalami bencana ini, Tuhan akan memberikan kemampuan sehingga Tuhan Yesus ada banyak hal-hal yang bisa dikerjakan dengan hal-hal yang paling sulit sekalipun yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Ada hal-hal yang luar biasa yang Engkau sedang lakukan ya Tuhan. Memperlihatkan kebesaran, kemuliaan-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh semua memandang kepada-Mu. Dan kami boleh membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada malam ini. Berkati Tuhan keluarga-keluarga yang ada. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Tiap-tiap hari mereka melakukan pekerjaan di kantor ataupun di rumah. Tuhan Engkau bersama dengan mereka. Tuhan berkati mereka. Berkati Tuhan. Yang tertutup Tuhan bukakan. Haleluya. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau dengan penuh pengharapan. Dan harapan kami membawa kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat kami tidak mampu, angkat tangan kami kepadamu, Engkau turun tangan dan Engkau mengerjakan hal-hal yang besar bagi kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh lewati hari lepas hari dan terus kami melihat semua yang baik yang Tuhan kerjakan dan kami akan bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami harus mengalami hal yang tidak baik sekalipun, biarlah Tuhan tidak mengurangi kami untuk bersyukur dan memuji Engkau Tuhan. Mulut kami biarlah dipenuhi dengan pujian bagi-Mu, sehingga terus menerus kami memuji-puji Engkau. Sebab dengan memuji-muji Engkau kami menghadirkan Tuhan dekat dengan kami ada dalam hadirat-Mu dan kami ada dalam kekuatan-Mu ya Tuhan Yesus untuk terus berjalan sampai kami mencapai garis akhir ya Tuhan. Terima kasih berkati semua yang sudah melayani Tuhan, berkati semua jemaat yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Balas sudah di firman-Mu, berkati berlimpah-limpah. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Bersama dengan Engkau mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dan nama Tuhan yang dipuji-puji sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau akhiri ibadah malam ini. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan tangan Tuhan yang kuat menyertai kami. Kami boleh tiba di rumah dengan segala selamat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita.